bareng nih. Kak Ade bawa mainan apa? Ih, lihat dong. Aku udah bagus bawa banget. tongkat baseball nih. Terus kamu lihat nggak nih? Aku punya apa? Lego ya, bagus banget. Iya. Aku juga bawa nih, lihat. Aku bikin dari balok, aku bikin pesawat sama gedung. Ih, Bagus kan? tapi Lego kamu kok udah lecek dekil kayak gitu sih? Lihat dong punya aku. Punya aku kan bagus, keren. Nih, tahu nggak? Bapak aku beliin di Singapura. Ih, Kak Ida kok sombong sih? Gak boleh sombong tahu. Enggak sombong, aku cuma ngomong apa adanya aja sih. Nanti kita berantem lagi loh kayak waktu itu loh. Kan kalau kita berantem nanti iblisnya jadi seneng, Tuhan Yesusnya sedih. Jangan sombong makanya. Gitu ya? Masa ini dibilang Jack nih bagus, ini papaku yang beliin loh. Iya juga sih, kita dulu pernah berantem begitu ya. Nggak boleh tuh Sombong nggak boleh ya? Iya ya, nanti iblisnya seneng. Ih, deh, kalau gitu aku minta maaf ya. Iya deh, aku Lagunya maafin. juga bagus kok. Kan kita Oh iya, BFF. Keren kan baju kita? Kita punya baju BFF. Iya, Kita juga punya sama. tas BFF. Iya, kita punya tas Yuk BF. kita tunjukin ke adik-adik. BF dulu ya. Taruh kita dulu ya. Gimana tas BFF kita? Waduh, ini agak kesini dikit dah. Yuk, aku udah siap. Bentar. Siap? Oke. Siapin tangan kita ya. Siap? Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zap! Keren gak? Keren kan? Kita, bikin satu lagi yuk. Adik-adik di rumah ikutin ya. Kita mau bikin Iya. satu lagi tas BFF. Adik-adik juga boleh ikutan. Ikutin ya. Ya. Pelan-pelan Satu lagi ya. ya. Oke, yuk. Pertama kakinya diangkat ke belakang. Nih, ke belakang nih. 1, 2, 3, putar. Yes! Sekali lagi ya. Ya, boleh, Oke, boleh. Kak. Gimana, Kak? 1, 2, 3, muter. Yes! Nah, kita main baseball dulu yuk. Iya ya. Oke, biar sehat. Habis itu kita sekolah minggu. Iya Oke? kan? Ini Nah, udah bawa habis itu kita tongkat ibadah. baseball. Oke, adik-adik. Kita ini dulu ya. Ini ada yang kelupaan. Apa tuh? Kalau adik-adik di rumah bisa Oh punya iya tas BFF benar. juga. Kalau adik-adik mau bikin tas BFF sama kakaknya, sama adiknya, sama mamanya, papanya, boleh. Nanti kirim ke WA kakak-kakak ibadah anak atau Di IG-nya dong nah kakak. bikin IG stories Iya. mention @ibadah anak GBI host. Oke? Ditunggu loh adik-adik ya Yuk kita main semuanya. baseball. Bentar ya adik-adik. Nanti Kita kita main ketemu dulu ya. lagi. Kita kan BFF. Let's go BFF. Teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom mama papa. Shalom oma opa. Shalom om tante. Shalom
dahsyat ya Kak? Pasti dahsyat dan luar biasa. Pasti bersama Yesus pasti luar biasa dong. Bener banget. Kalau luar biasa Dede harus semangat nih. Kita kasih passwordnya dulu biar Iya semangat. bener. Nah, Pakai password dulu berarti ya. Dede harus apa nih? Harus jongkok. Jongkok, Siap yuk. ya? Ayo. Nggak ada yang masih Semuanya duduk. jongkok, Semuanya yuk. jongkok. Udah siap ya? Siap ya. Dengerin Jongkok ya ya. passwordnya ya. Siap. Laskar Kristus. Yes. Siapakah Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimanakah dia? Dahsyat men dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, berarti sekarang udah semangat, udah siap ibadah. Kita berdoa dulu ya. Kak Aida pimpin doa ya Kak. Oke siap. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan ikutin Kak Aida berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. hari ini Kami kami sehat, sehat, kami punya kami punya mama papa, keluarga yang sayang sama kami, juga teman-teman dan guru-guru yang perhatian kepada kami. Terlebih lagi kami punya Engkau Tuhan Yesus. kami punya Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami mau memuji, membesarkan namamu Tuhan. Kami mau siapkan diri kami, seluruh tubuh kami untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Nah, BFF, Iya. kita kan harus rukun satu sama lain loh. Iya, tadi kita berantem, kita baikan lagi kita kan? udah baikan. Iya. Karena kalau kita rukun Tuhan Yesus seneng loh. Ih, bener banget. Aku nggak mau bikin iblisnya seneng. Maunya Berkat Tuhan Yesus yang seneng. berkat Tuhan turun kalau kita rukun. Oh, iya, Kita bener. nyanyi yuk, nyanyi yang Yuk, rukun yuk. yuk. Ya kan kita BFF, kita Iya, bersaudara, sisterhood. betul. Oke, kita panggil musiknya adik-adik. 1, 2, 3, musik. Adik-adik gerakin badannya ya. Semangat ya. Siap. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, kita harus rukun ya Kak, nggak boleh berantem ya Kak. Kita nggak boleh berantem tuh. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah Kak, dalam Tuhan Yesus kan kita bersaudara Kak. Benar. Ya kan? Kita- Semua harus disayang loh. Bener, sayang sama semuanya deh pokoknya. Ya. Teman, Dalam semuanya. Yesus kita bersaudara. Banget. Adik-adik masih semangat kan? Ayo terus adik-adik yuk Ya. memuji Tuhan dengan semangat. Kasih yang Siap. terbaik. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus
sekarang kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan adik-adik ya. Adik-adik sekarang memuji Tuhannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Kita bisa punya sahabat di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus adalah sahabat sejati buat kita untuk selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan janjimu pada Tuhan Yesus. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yes Jesus. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekarang adik-adik nyanyikan sendiri. Sampai ku besar nanti, katakan sampai di surga. Sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita puji Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat sejati buat aku Tuhan Yesus. Aku janji Tuhan Yesus akan selalu setia sama Engkau Tuhan Yesus. Engkau setia Tuhan Yesus. Saat aku sedih Engkau ada Tuhan Yesus. Saat aku susah Engkau ada Tuhan Yesus. Bahkan saat aku sakit Tuhan Yesus sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau setia sama Engkau Tuhan Yesus. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku
ini ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu setia sama kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau urapi ya Bapa kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa, mau siapkan diri kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus mendengarkan setiap perkataan-Mu. Urapi telinga kami Tuhan Yesus, biar kami ya Bapa bisa mengerti segala perkataan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Coba adik-adik angkat tangannya yang udah siap. Wah, udah banyak yang siap. Kalau gitu adik-adik yang udah siap, coba duduknya yang manis. Dibenerin lagi duduknya yang rapi, yang manis. Oke, terus telinganya dibuka yang lebar ya. Sudah itu adik-adik kasih senyum yang paling manis buat Kak Yeni. Kak Yeni mau lihat dong senyumnya. Nah gitu dong, jadi ganteng-ganteng, cantik-cantik, udah siap lagi dengerin firman Tuhan. Sebelumnya Kak Yeni mau nanya dulu adik-adik, siapa yang ingat visi tahun 2020? Apa? Betul, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Apa itu artinya? Berubah serupa Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Nah adik-adik, siapa yang mau berubah serupa Tuhan Yesus? Semuanya mau kan? Tuhan Yesus itu orang yang rendah hati loh adik-adik. Sangat rendah hati. Kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, kita juga harus bersikap rendah hati. Karena di bulan November ini kita belajar tentang sikap rendah hati adik-adik. Kayak ini punya contoh seorang BFF yang rendah hati sekali adik-adik. Ya, kisahnya diambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Nanti adik-adik baca selengkapnya ya habis ini ya. Dan ayat hafalan kita minggu ini ada di Yakobus 4 ayat 6b. Kayak ini ulang ya. Yakobus 4 ayat 6b. B gini ya adik-adik ya. Gini ya. 6b. Apa itu bunyinya? Ya ikuti kayak ini ya. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Sekali lagi adik-adik, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu adik-adik hafalin ya sepanjang minggu ini. Supaya kita ingat adik-adik, kita harus rendah hati seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kayak ini mau mulai ceritanya nih adik-adik. Nih adik-adik lihat gambarnya ya. Nah siapa ya dia? Ada 2 orang BFF loh adik-adik di sini. Dia adalah Daud dan Yonatan. Betul, Daud dan Yonatan, mereka BFF. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul, Raja Israel. Sedangkan Daud adalah orang yang diurapi Tuhan untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja adik-adik. Nah mereka itu berteman dekat, berkawan dekat, mereka BFF, sayang satu sama lain, saling menjaga satu sama lain adik-adik. Pada suatu hari Raja Saul ingin membunuh Daud adik-adik. Kenapa ya Raja Saul mau bunuh Daud ya? Memang Daud salah apa ya? Adik-adik, Daud gak salah apa-apa. Tapi Raja Saul iri hati sama Daud karena Raja Saul sombong adik-adik. Setelah menjadi raja, Raja Saul ingin selalu dipuji-puji sama rakyatnya. Jadi Tuhan mau menggantikan Raja Saul dengan Daud adik-adik. Sejak saat itu Raja Saul iri hati. Daud dipuji-puji sama rakyatnya karena selalu menang dalam perang. Sedangkan Raja Saul dipuji tapi tidak seperti Daud. Daud lebih dianggap hebat, dipuji, disayang semua orang. Sehingga Saul pengen membunuh Daud.
Nah, kira-kira Yonatan sebagai sahabatnya gimana ya perasaannya? Tentu aja sedih adik-adik. Jadi, Yonatan mau menyelidiki apakah papanya benar-benar mau membunuh Daud adik-adik. Mereka membuat suatu rencana. Jadi nanti saat makan malam sama Raja Saul, Daud nggak akan datang. Karena Daud mau tahu Raja Saul marah atau enggak sama Daud. Kalau Raja Saul mau bunuh Daud, nanti Yonatan kasih tahu supaya Daud bisa lari adik-adik. Sehingga Daud tidak dibunuh. Gitu adik-adik. Yuk kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Nah, dari situ mereka berjanji adik-adik bahwa mereka akan selalu menjaga, mereka akan selalu mengasihi. Dan Yonatan bilang, nanti kalau ternyata ayahku Raja Saul mau bunuh kamu Daud, aku akan lempar panah yang jauh. Nanti aku bilang, panahnya jauh, ayo cepat lari-lari ambil. Kalau Raja Saul, papa aku gak mau bunuh kamu, aku akan lempar panahnya dekat sama aku. Nanti aku akan bilang sama bujangku, panahnya dekat ke sini, ayo kemari ambillah. Itu tandanya kamu harus datang, harus kembali ke istana Daud. Begitu ya Daud, kita janji ya kita akan selalu menjaga. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk kita lihat. Nah, adik-adik, saat makan malam di bulan yang baru, Daud tidak datang nih adik-adik. Lalu Raja Saul menjadi sangat marah. Raja Saul tanya nih sama anaknya, si Yonatan, kemana anak Isai itu, si Daud itu? Kenapa dia tidak datang? Lalu Yonatan menjawab, Raja, Daud ada acara pengorbanan, persembahan korban untuk keluarga besarnya, jadi Daud tidak bisa datang. Lalu Raja Saul menjadi lebih marah lagi adik-adik. Dia ambil itu tombaknya dan dia mau lempar ke Yonatan adik-adik. Untung gak kena adik-adik ya. Nah, dari situ Yonatan tahu bahwa Raja Saul marah sama Daud. Raja Saul bilang, kamu tahu tidak Yonatan, kalau Daud masih ada, kamu gak bisa jadi raja. Tapi kita harus membunuh Daud supaya kamu bisa menjadi raja. Begitu adik-adik, padahal Yonatan tidak apa-apa kalau tidak menjadi raja. Tidak harus menjadi yang nomor satu, karena Yonatan mau menggenapi rencana Tuhan bahwa Daud akan menggantikan Raja Saul, adik-adik. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya? Tuh adik-adik, Raja Saul mau membunuh Yonatan, mau melemparkan tombak ke Yonatan. Nah, keesokan harinya Yonatan memberikan tanda buat Daud. Daudnya ngumpet di balik bukit batu adik-adik. Lalu Yonatan membawa bujangnya, membawa hambanya. Yonatan tembakin panah yang jauh dari dia. Lalu dia minta sama bujangnya, dia teriak, kasih kode sama Daud. Panahnya jauh, ayo cepat ambil lari sekarang. Yang tahu kode itu hanya Yonatan dan Daud. Tandanya Daud harus lari karena Raja Saul mau membunuhnya adik-adik. Nah, setelah itu bujangnya Yonatan ambil itu panah dan Yonatan suruh bujangnya, kamu bawa panah ini dan senjata ini kembali ke kota. Lalu apa yang terjadi? Setelah bujangnya pergi, Yonatan dan Daud bertangis-tangisan. Daud menyembah Yonatan sampai ke tanah dan mereka bertangis-tangisan, berpeluk-pelukan adik-adik. Daud berterima kasih pada Yonatan karena Yonatan setia terhadap Daud adik-adik. Yonatan mau rendah hati, tidak menjadi raja supaya rencana Tuhan digenapi. Nah, mereka juga berjanji mereka akan bersahabat sampai selama-lamanya, sampai ke anak cucu mereka, sampai semua keturunan mereka juga akan bersahabat dan saling menjaga. Akhirnya Daud lari, pergi dari istana, pergi jauh, dan Yonatan kembali ke ayahnya, ke Raja Saul, kembali ke istana adik-adik. Itulah kisah persahabatan mereka. Wah adik-adik, sikap Yonatan ini adalah
contoh sikap rendah hati. Coba adik-adik ulangi ya. Rendah hati. Apa sih rendah hati? Oh, itu ya Kak, rendah hati itu yang tidak percaya diri. Kayaknya aku nggak bisa deh, aku pasti nggak bisa, aku nggak jago matematika, aku nggak bisa menggambar, aku nggak bisa nyanyi, nggak bisa semuanya. Itu bukan rendah hati, tapi itu rendah diri adik-adik. Wah, dalam Tuhan Yesus kita nggak boleh rendah diri, tapi kita harus rendah hati. Apa sih rendah hati? Rendah hati itu berarti tidak hanya mikirin diri kita sendiri adik-adik, tapi kita juga memikirkan orang lain adik-adik. Kita tidak menganggap kita lebih hebat dari orang lain, tapi kita mengasihi orang lain. Contohnya nih, pernah gak sih adik-adik berpikir seperti ini? Ih, dia mainannya jelek deh, mainan aku lebih bagus. Ih, dia mah gak pinter kayak aku lebih pinter, aku lebih tahu banyak. Bikinan aku mah lebih keren, tulisan aku lebih keren, hasil karya aku lebih keren. Dia mah gak keren, dia gak bisa keren kayak aku. Aku paling pinter, aku paling hebat. Aku tidak pernah salah, aku benar terus, nilaiku bagus terus. Dan adik-adik, biasanya orang yang sombong ini kalau melakukan sesuatu, dia pengen dipuji adik-adik. Wah, itu namanya tidak tulus ya adik-adik. Itu namanya orang yang sombong adik-adik. Adik-adik, Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tadi di ayat hafalan kita ulang sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah gak suka adik-adik, karena kalau kita sombong bisa bikin berantem loh adik-adik. Sehingga iblisnya seneng, sehingga Tuhan Yesus sedih. Berkatnya mau turun, tapi kita berantem gak jadi turun berkatnya. Iya kan adik-adik? Nah, kalau adik-adik masih suka sombong nih, dan Kak Yeni juga kadang-kadang masih suka sombong, kita harus bertobat adik-adik. Kita harus mengalahkan rasa sombong itu. Susah nggak ya? Susah adik-adik, tapi ada caranya. Gimana Kak caranya? Aku nggak mau sombong lagi. Caranya kita harus minta pertolongan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan rasa sombong. Tuhan Yesus itu anak Allah, di surga turun ke dunia adik-adik. Meninggalkan kerajaan surga turun ke dunia. Buat siapa? Buat orang-orang yang enggak punya teman, buat orang miskin, buat orang sakit, buat semua orang. Tidak pernah Tuhan Yesus melihat orang lain lebih rendah. Semua orang disayang sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Menebus dosa semua manusia yang jahat, manusia yang gak punya teman, gak pernah diperhatikan. Tuhan Yesus mau loh adik-adik berteman dengan mereka semua. Nah adik-adik, ketika kita terima Tuhan Yesus akan masuk ke hati kita. Tuhan Yesus ubahkan hati kita, sehingga hati kita yang sombong menjadi rendah hati. Coba kayak ini tanya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus mengubah hati kita yang sombong? Coba angkat tangannya. Nah, adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus, sekarang kita ikutin kayak ini berdoa ya, adik-adik. Karena adik-adik tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hati kita. Kita harus terima Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa ampuni segala dosa kita adik-adik, dan Tuhan ubahkan hati kita jadi baru. Oke adik-adik, sekarang ikuti kayak ini berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu siang hari ini. Kami mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Masuklah dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bertahta di hati kami. Tuhan Yesus ubahkan hati kami yang sombong menjadi rendah hati. Sama seperti Yonatan dan sama seperti Tuhan Yesus. Supaya
rencana Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ubahkan hati kami Tuhan Yesus menjadi rendah hati seperti Engkau. Dan kami bisa menjadi saluran berkat buat sesama kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, berkati bangsa Indonesia supaya segera dipulihkan dari virus corona ya Tuhan Yesus. Berkati vaksin supaya bisa segera jadi dan digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ya Tuhan Yesus. Berkati juga para pemimpin rohani ya Tuhan. Berkati Om Beni dan Pak Niko, gembala-gembala host yang lainnya juga ya Tuhan, supaya pelayanan mereka diberkati. Berikan juga keluarganya dan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Sekarang kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus, supaya diberikan berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Berkati juga mereka dengan kesehatan ya Tuhan Yesus. Berkati juga sekolah kami ya Tuhan Yesus, walau melalui online tidak menghentikan kami untuk mendapatkan ilmu ya Tuhan Yesus. Berkati juga supaya kami bisa mengerti pelajarannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Dahsyat banget ya teman-teman. Pengumuman. Kak Ida punya pengumuman adik-adik. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, untuk adik-adik yang mau kasih persembahan, boleh titip ya sama mama atau papanya untuk ditransfer ke rekening yang ada di layar. Yang kedua, jangan lupa nanti ikut Zoom meeting jam 11 adik-adik. Jam 11 ya. Dan juga Jimit jam 3 sore. Seru loh, ada kuisnya juga loh. Terus pengumuman yang ketiga, nah adik-adik yang punya IG nih jangan lupa follow IG-nya Ibadah Anak, yaitu IG-nya adalah Ibadah Anak GBI Host. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen untuk YouTube channelnya GBI Bintaro House of Shalom adik-adik. Yang terakhir nih pengumumannya. Siapa yang ulang tahun nih minggu ini? Tuh ada di layar kan? Kak Ida mengucapkan happy birthday to all of you. Wish you all the best and God bless you. Sekian pengumuman dari adik-adik, dari Kak Ida. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga akan menyertai adik-adik semua, kakak-kakak, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ia dapati kita semua setia di dalam rencananya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.